Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad wajib muttasil, cara mudah memahaminya, dan contoh ini kita menggunakan dengan mushaf Indonesia. Karena ada beberapa sahabat kita yang minta untuk dijelaskan mad kembali tapi menggunakan contoh dari mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian dari mad wajib muttasil. Mad itu adalah panjang, sedangkan wajib itu adalah wajib, muttasil adalah bersambung. Jadi di sini ada bacaan yang wajib dibaca panjang dalam keadaan bersambung kalimahnya. Kalau kita lihat secara istilahnya ini ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidah, maksudnya apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Untuk mudah fahamnya seperti ini simbolnya. Ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi untuk penjelasan panjangnya itu 4 sehingga 5 harkat ketika wasol. Wasol ini maksudnya bersambung. Sedangkan dibaca panjang 6 harkat ketika waqaf atau berhenti. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 69 ini. Ini tanda matnya. Ini tanda matnya bertemu dengan hamzah. Safra'u ini adalah satu kalimah. Nah, ini contoh dalam mushaf Indonesia. Jadi safra'u ini ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Oke, kita baca. Safra'u faqi'. Safra'u faqi'. Ro ini kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Oke, 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Ada tanda mad. Nah, ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yasha'u ini adalah satu kalimah. Nah, jadi sya ini dibaca panjang karena ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Jadi kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Kita baca. May yasha'u bighairu. May yasha'u bighairu. Jadi sya ini kita panjangkan karena ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Contoh seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 22 ini. Ada tanda mad bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzahnya dalam satu kalimah. Aba'u ini adalah satu kalimah. Maka ini adalah mad wajib muttasil. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Kita baca. Aba'ukum min. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Maidah ayat 13 ini. Ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Khainatin ini adalah satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita baca. Ala khainatin minhum.
ala khainatim minhum. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang lanjutan dari mat yang kita belajar sebelumnya, dan sekarang kita telah sampai pada mat jaiz munfasil, cara cepat atau mudah memahaminya. Contoh ini kita fokus kepada mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu apa maksud dari mat jaiz munfasil. Mat itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, sedangkan munfasil adalah terpisah. Ada bacaan yang harus dibaca panjang sedangkan kalimahnya itu terpisah menurut kaedah bahasa Arab. Sedangkan kalau kita lihat lagi pengertiannya, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Maksudnya apabila tanda mat, tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah. Atau ada juga yang bilang pada kalimah yang berbeda. Nah, itu sama. Mau bilang dua kalimah atau mau bilang pada kalimah yang berbeda itu sama. Yang penting ada tanda mat bertemu hamzah pada dua kalimah atau kalimah yang berbeda. Untuk simbol mudah fahamnya seperti ini tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nah, ini fokus kita. Untuk mudah fahamnya, ini keywordnya, ini kata kuncinya. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Dan sekarang untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 32 ini. Ini tanda mat. Tanda mat bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzah ya. Ada alif yang berbaris itu hamzah. Ada alif yang berbaris itu hamzah. Jadi di sini ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Lana ini satu kalimah, illa satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Kita baca la ilma lana illa kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 16 ini dan ini. Ini tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah. Ini hamzah. Alif yang berbaris itu hamzah. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Rabbana satu kalimah, innana satu kalimah. Ini pun sama, ada tanda mat bertemu hamzah. Alif yang berbaris itu adalah hamzah. Jadi ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Kita baca Rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 18 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Hatta satu kalimah, idza satu kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Kita panjangkan ta ini 4 sehingga 5 harkat. Kita baca hatta idza hadar. Hatta idza hadar. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Marda satu kalimah, au satu kalimah. Maka ini mat jaiz munfasil. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kita baca marda au ala safar.
marda aw ala safar. Jadi itulah pembahasan mad jaiz munfasil dengan menggunakan contoh mushaf Indonesia. Poinnya sama, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kalaupun kita melihat dalam mushaf Madinah itu sama, cuman penggunaan hamzah itu yang tidak sama. Kalau dalam mushaf Madinah, hamzah itu memang ada hamzah seperti ini di atasnya rata-rata. Sedangkan dalam mushaf Indonesia, hamzah itu memang tidak ada hamzah seperti ini. Hanya alif, tapi ada barisnya. Nah, itu perbedaan di antara mushaf Madinah, mushaf Indonesia. Itu di antara beberapa perbedaan. Masih banyak lagi perbedaannya. Kalau kita ingin tahu perbedaan di antara alif dengan hamzah, lihat di atas ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad jaiz munfasil, hakiki dan hukmi. Bagaimana cara cepat dan mudah memahaminya, yang mana contohnya kita ambil dari mushaf Indonesia. Kita teruskan. Jadi untuk mad jaiz munfasil ini terbagi dua ya. Yang pertama ada mad jaiz munfasil hakiki, dan yang kedua ada mad jaiz munfasil hukmi. Jadi sekarang kita lihat yang pertama, mad jaiz munfasil hakiki. Kita lihat pengertiannya satu-satu. Mad itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil terpisah, hakiki adalah hakikatnya atau yang sebenarnya. Kalau kita lihat pengertiannya lagi, yaitunya ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Bahasa kitanya, apabila tanda mad dan hamzah berada pada dua kalimah. Tanda mad dan hamzah pada dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi yang untuk hakiki ini, yaitunya cirinya makna berbeda. Oke, makna berbeda, penulisannya terpisah. Dari segi maknanya, dari segi maksudnya itu sudah berbeda. Dan secara penulisan, kalau kita lihat kalimahnya itu memang nampak terpisah. Panjang 4 sehingga 5 harkat. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 33 ini. Di sini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini satu kalimah, a'lamu satu kalimah. Jadi memang nampak dua kalimahnya. Ini dengan a'lamu. Ini mad jaiz munfasil hakiki. Kita baca. Inni a'lam. Inni a'lam. Seterusnya ini dalam surah Ali Imran ayat 10 ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, la dengan au. Jadi ini mad jaiz munfasil hakiki. Memang nampak dua kalimahnya, la dengan au. Kita baca. Wala auladuhum. Wala auladuhum. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 6 ini. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, ta'kuluha dengan israfa. Jadi memang nampak dua kalimahnya. Ini contoh dalam mushaf Indonesia. Kita baca. Wala ta'kuluha israfa. Ta'kuluha israfa. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 14. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, qalu dengan inna. Memang nampak dua kalimahnya, penulisannya terpisah, qalu dengan inna. Di sini pun ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, nasara dengan akhazna. Memang nampak dua kalimahnya, penulisannya terpisah. Kita baca. Qalu inna nasara
akhadna. Qalu inna. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nasara akhadna. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Sekarang kita lihat yang mat jaiz munfasil lagi satu, yaitunya mat jaiz munfasil hukmi. Secara pengertian sama, mat itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah, hukmi itu secara hukum, mengikut hukum kaedah bahasa Arabnya. Oke, secara hukum, secara kaedah bahasa Arab itu memang adalah dua kalimah. Kita lihat pengertiannya, ini sama ya. Tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah. Atau ada juga yang menyebutnya pada kalimah yang berbeda, itu sama. Pada dua kalimah atau pada kalimah yang berbeda itu sama. Fi kalimatain. Dan simbolnya ini ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dan cirinya adalah ini. Makna berbeda. Oke, maksudnya berbeda sama dengan mat jaiz munfasil hakiki tadi, sedangkan penulisan bersambung. Oke, secara penulisan bersambung. Kalau yang hakiki tadi itu penulisannya terpisah. Kalau ini penulisan bersambung. Kadang kita mengatakan itu mat wajib mutasil, padahal itu bukan mat wajib mutasil, tapi adalah mat jaiz munfasil hukmi. Karena walaupun nampak penulisannya bersambung, tapi secara makna, secara maksud itu berbeda. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 104 ini. Jadi ya ayyuha ini tanda mat bertemu hamzah. Ini adalah dua kalimah. Oke, ini bukan mat wajib. Memang kalau kita lihat macam nampak mat wajib, tapi ini adalah mat jaiz munfasil hukmi. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dari mana datang dua kalimahnya ini? Ya dengan ayyuha. Jadi secara hukum bahasa Arabnya, secara mengikut kaedah bahasa Arabnya, ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Yaitu adalah tujuannya untuk nida, panggilan, wahai. Nah, jadi ya ayyuha ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mat jaiz munfasil hukmi. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 33 ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nampak seperti satu kalimah, tapi mengikut hukum, mengikut kaedah bahasa Arab, itu adalah dua kalimah. Karena ya itu adalah artinya sama dengan tadi untuk nida, panggilan. Ya Adam, wahai Adam. Tapi secara penulisan itu bersambung. Tapi secara makna, secara maksud itu berbeda. Kita baca. Ya Adamu ambi'hum. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 179 ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya dengan uli adalah dua kalimah. Sama dengan tadi, ya ini artinya adalah nida atau untuk panggilan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Jadi ya dengan uli adalah dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil hukmi. Kita baca. Ya ulil albab. Contoh yang terakhir ini dalam surah Muhammad ayat 38 ini dan ini. Ha antum, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah karena terdiri dari ha dengan antum. Ha dengan antum ini dua kalimah secara kaedah bahasa Arab. Sama dengan haulai, ha dengan ulai. Oke, ha dengan ulai tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Karena ha itu artinya adalah untuk tanbih,
peringatan. Oke, tanbih peringatan. Jadi ini adalah mad jaiz munfasil. Kita baca ha antum haula'i tud'aun. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Jadi kita lihat perbedaan di antara mad jaiz munfasil ini yang hakiki dengan hukmi. Kalau hakiki adalah makna berbeda, penulisan terpisah, memang nampak terpisah kalimahnya. Sedangkan yang hukmi adalah makna berbeda tapi penulisan bersambung. Oke, penulisan bersambung. Itulah perbedaan di antara dua mad jaiz munfasil hakiki dan hukmi ini. Penulisan terpisah, kalau di sini penulisan bersambung. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad arid li sukun, cara cepat memahaminya atau cara mudah memahaminya, yang mana contohnya ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Karena sebelum ini pernah juga saya bahas tentang mad arid li sukun, tapi kebanyakan contohnya itu mengambil dari mushaf Madinah. Jadi pada kali ini kita fokusnya adalah contohnya itu pada mushaf Indonesia. Jadi untuk pertama kita lihat pengertiannya. Ini mad itu adalah panjang, arid itu adalah bertemu, li dengan, sukun itu adalah mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang karena bertemu dengan huruf yang mati. Kalau kita lihat ini pengertian dalam bentuk lain, yaitunya kalau bahasa kitanya, setelah mad itu terdapat huruf sukun, huruf mati karena waqaf, karena berhenti. Jadi setelah mad alif waw ya, setelah mad terdapat huruf yang dimatikan karena berhenti. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Setelah mad, apakah mad alif, waw atau ya? Setelah alif waw ya itu, setelah huruf mad terdapat huruf yang disukunkan, terdapat huruf yang dimatikan, dan letaknya pada waqaf karena berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Nah, ini yang perlu kita paham. Ada huruf mad, apakah mad alif, waw atau ya? Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Saya ulang, ada huruf mad, apakah mad alif, mad waw atau ya? Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Panjang apakah 2 atau 4 atau 6 harokat. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini. Azab. Za ini ada panjang alif nih. Ini panjang alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, bi. Bi ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Nah, ini mad arid li sukun. Kita baca syadidul azab. Azab. Ini mad arid li sukun. Azab. Apakah panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat? Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 2 ini. Di sini yu. Yu ini panjang waw mati. Jadi di sini ada mad waw, ada waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada huruf yang dimatikan, mu. Mu ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir ayat. Nah, ini mad arid li sukun. Ada panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Kita baca huwal hayyul qayyum. Qayyum. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. Di sini ada panjang ya mati, li. Li ini panjang ya mati, ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini huruf mad iyah. Oke, huruf mad iyah, ada ya mati sebelumnya baris bawah. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, mun. Mun ini pendek maka kita matikan. Dan ini letaknya akhir ayat ya. Nah, ini akhir ayat. Bisa kita cek dalam Al-Quran. Ini akhir ayat.
Oke, akhir ayat 12. Jadi ini adalah mad arid li sukun. Ada huruf mad ya atau ada panjang ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Wallahu alimun halim. Halim. Ini contoh untuk akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh untuk pada akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 39 ini. Ada alif, sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, ri. Ri ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ja ini kita bisa berhenti. Jadi nar ini adalah mad arid li sukun karena ada panjang alif. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Ashabun nar. Ashabun nar. Ada panjang alif. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 51 ini. Di sini ada huruf mad waw atau ada panjang waw. Ada waw mati sebelumnya baris depan, ini mad waw atau panjang waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Kita ulang. Ada mad waw atau panjang waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Wa rabbukum fa'buduh. Fa'buduh. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 24 ini. Ada mad ya atau panjang ya mati. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Ada mad ya atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Ghaira musafihin. Ghaira musafihin. Ini mad arid li sukun. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad arid li sukun ada mad alif waw atau ya atau panjang alif waw atau ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya mad layyin atau ada juga yang menyebutnya dengan mad layyin atau mad lin. Jadi pembahasan cara mudah, cara cepat faham mad layyin ini kita ambil contohnya, fokus kepada contoh yang ada di dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita lihat pengertiannya. Mad itu adalah panjang, layyin itu adalah lembut. Jadi ada bacaan panjang tapi dibaca secara lembut. Sedangkan kalau kita lihat lagi pengertiannya ini secara bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya ini, apabila setelah huruf lin itu ada waw dan ya yang berbaris sukun dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Oke. Terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Jadi maksudnya seperti ini. Ada waw mati atau ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan. Ini terdapat huruf sukun baru, ada huruf yang disukunkan. Asalnya adalah berbaris tapi disukunkan, dimatikan karena dia pendek. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi ada waw mati atau ya mati sebelumnya berbaris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ini pengertian dari yang panjang ini. Dan panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat.
Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Ini contoh untuk akhir ayat. Contoh yang pertama ini dalam surah Ar-Rahman ayat 17 ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Oke, ini ya. Ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ni ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir ayat. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Kita lihat simbol yang di atas ini. Ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Kita baca. Wa rabbul maghribain. Wa rabbul maghribain. Jadi kita panjangkan minimal 2 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Ada wa mati sebelumnya baris di atas. Oke, kita lihat ini. Wa mati sebelumnya baris di atas. Ada wa mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Fin ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Ada wa mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Kita baca. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Kita panjangkan minimal 2 harkat. Ini contoh untuk akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh untuk akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini. Ini wa mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Min ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir bacaan. Oke, letaknya pada akhir bacaan. Nah, kalau ini kita mesti berhenti. Jadi ada wa mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Kita baca. Au ba'da yaum. Au ba'da yaum. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini. Ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan. Hi ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan, dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Kita baca. Mimman yanqalibu ala aqibaih. Ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Jadi kita panjangkan minimal 2 harkat. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad layin ini ada wa mati atau ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Oke, ada huruf yang berbaris di atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitu mad iwad, cara cepat memahaminya, dan contoh ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita lihat pengertiannya. Mad itu adalah panjang, iwad itu adalah pengganti. Kalau kita lihat lagi pengertiannya ini dalam bahasa Arabnya, sedangkan bahasa kitanya adalah mengganti tanwin nasab atau tanwin atas dengan alif mad atau panjang alif.
ketika waqaf atau berhenti dengan ukuran 2 harkat. Maksudnya, kita ganti tanwin atas ini dengan panjang alif ketika berhenti. Untuk mudah fahamnya seperti ini, tanwin atas ini ketika berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan, kita ganti dengan panjang alif. Oke. Jadi ketika tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan, itu adalah mad iwad. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh. Ini pada akhir ayat. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Jadi ini tanwin atas. Letaknya pada akhir ayat. Jadi yang tanwin atas ini kita ganti dengan panjang alif. Akhirnya seperti ini. Tanwin atas ini kita buang barisnya 1. Akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba. Jadi ba ini kita panjangkan 2 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 4 ini. Di sini ada tanwin atas. Maka ketika tanwin atas letaknya pada akhir ayat itu adalah mad iwad. Untuk mudah fahamnya tanwin ini kita ganti dengan panjang alif. Tanwin ini kita buang 1 barisnya, akhirnya menjadi panjang alif. Kita baca. Hani'am mari'a. Mari'a. Kita panjangkan 2 harkat karena ini hukumnya mad iwad. Ini contoh untuk akhir ayat. Kita lihat contohnya untuk akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 10 ini. Ada tanwin atas pada akhir bacaan. Tanda qala ini adalah kita sebaiknya berhenti. Jadi ketika tanwin atas pada akhir bacaan itu mad iwad. Tanwin ini kita buang 1, akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca. Minallahi syai'a. Syai'a. Tanwin atas ini kita buang 1, akhirnya menjadi panjang alif. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 30 ini. Ada tanwin atas pada akhir bacaan. Maka tanwin ini kita buang 1 dan menjadi seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca. Wa bainahu amadam ba'ida. Ba'ida. Kita panjangkan 2 harkat. Jadi kesimpulannya adalah mad iwad itu tanwin atas yang letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi tanwin atas itu kita buang 1, akhirnya nanti menjadi panjang alif. Tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan itu adalah mad iwad. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.